Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa dengan saya Sandri Kesuma dalam video pembelajaran analisis sediaan obat. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang uji batas. Uji batas ini adalah salah satu uji jaminan mutu obat, di mana setiap sediaan obat yang lolos pada uji batas ini sudah dipastikan bebas dari zat-zat yang dapat merugikan kesehatan. Jadi bebas di sini maksudnya bukan tidak mengandung, akan tetapi bebas di sini dimaksudkan bahwa kandungan zat-zat tersebut tidak melebihi ambang batas yang telah ditetapkan. Uji batas sendiri dapat didefinisikan sebagai prosedur atau kriteria keberterimaan untuk menguji senyawa kimia yang terkandung dalam sediaan obat, baik itu bahan aktif obat, bahan tambahan, maupun cemarannya. Tujuan dilakukan uji batas ini yang pertama memberi jaminan bahwa sediaan obat mengandung bahan obat sesuai dengan yang tertera pada etiket. Yang kedua, memberi jaminan sediaan obat mengandung bahan tambahan sesuai dengan yang tertera pada etiket. Dan yang ketiga, memberi jaminan bahwa sediaan obat tidak mengandung senyawa selain obat melebihi batas yang telah ditetapkan dalam farmakope. Jadi dapat dilihat di sini pada poin 1 dan 2, uji batas ini lebih ditujukan pada sediaan obat jadi yang siap digunakan untuk memastikan bahwa sediaan obat tersebut mengandung bahan aktif dan bahan tambahan sesuai tertera pada etiket. Sedangkan pada poin ketiga lebih ditujukan pada sediaan obat yang berupa bahan baku untuk membuat obat jadi, seperti contohnya serbuk parasetamol, serbuk allopurinol, yang nantinya akan digunakan untuk membuat tablet parasetamol dan tablet allopurinol. Sebenarnya kalau kita tinjau lebih jauh dalam farmakope, kita dapat mencermati bahwa terdapat beberapa macam uji batas. Yang pertama adalah uji batas kandungan senyawa aktif bahan obat yang terdapat dalam sediaan obat. Yang kedua adalah uji batas kandungan kimia bukan senyawa obat dalam bahan baku dan sediaan obat. Dan yang ketiga adalah uji batas mikroba dalam sediaan obat. Untuk uji batas kandungan senyawa bahan obat dalam sediaan obat merupakan prosedur uji dan batas keberterimaan kandungan senyawa kimia bahan obat yang terkandung dalam sediaan obat. Kandungan senyawa kimia bahan obat ini dapat kita lihat dalam daftar esensial obat nasional atau DON, atau bisa juga dilihat pada etiket masing-masing obat. Seperti contohnya tablet allopurinol 100 mg. Di dalam tiap tablet mengandung senyawa allopurinol sebanyak 100 mg. Hal ini dapat dilihat pada etiket. Dan prosedur untuk menentukan kandungan senyawa kimia bahan obat dapat dilihat pada tiap-tiap monografi yang terdapat dalam farmakope. Dan tentunya prosedur analisisnya juga berbeda-beda untuk tiap jenis senyawa kimia obat. Seperti contohnya, untuk penentuan kadar allopurinol dalam sediaan tablet dapat ditentukan dengan menggunakan metode HPLC. Dan secara detail dapat Anda lihat prosedurnya di farmakope. Selanjutnya setelah dilakukan analisis, dapat kita lihat berapakah kadar sebenarnya senyawa kimia yang terkandung dalam sediaan obat tersebut. Apakah kadar senyawa kimia tersebut sesuai atau tidak dengan yang tertera pada etiket. Pada umumnya,
Persentase rata-rata kadar bahan aktif obat dalam sediaan obat tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% dari jumlah seperti tertera pada etiket. Namun, ada juga beberapa obat yang kadarnya hingga 115 atau 120%. Berikutnya adalah uji batas kandungan senyawa kimia bukan bahan obat dalam bahan baku dan sediaan obat. Namun pada umumnya uji ini lebih banyak digunakan pada serbuk bahan baku obat, di mana tujuan dilakukan uji batas ini adalah untuk menentukan banyaknya impuritan yang terkandung dalam bahan baku obat yang berpotensi menjadi cemaran dalam sediaan obat. Di sini saya contohkan serbuk sukralfat yang digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan tablet sukralfat. Serbuk sukralfat yang digunakan sebagai bahan baku ini harus memenuhi syarat uji batas kandungan impuritan seperti yang telah ditetapkan dalam farmakope. Jadi, syarat untuk lolos sebagai bahan baku obat, serbuk sukralfat ini tidak boleh mengandung kandungan logam berat lebih dari 20 ppm. Begitu juga kandungan arsen tidak boleh lebih dari 4 ppm. Senyawa klorida tidak boleh lebih dari 0,5%. Dan kandungan aluminiumnya berkisar antara 15,5 sampai 18,5%. Setelah bahan baku obat ini lolos atau memenuhi syarat uji batas, barulah dapat digunakan untuk pembuatan sediaan obat jadi seperti tablet, kapsul, suspensi, dan lain-lain. Seperti contohnya serbuk sukralfat yang digunakan untuk pembuatan tablet sukralfat. Perlu diingat bahwa uji batas senyawa kimia bukan bahan obat ini pada umumnya tidak dilakukan pada sediaan obat yang dalam bentuk jadi seperti tablet, suspensi oral, kapsul, dan lain-lain. Jadi dapat diasumsikan bahwa sediaan obat jadi yang sudah siap digunakan sudah memenuhi syarat uji batas. Berikut ini merupakan berbagai macam uji batas yang tertera dalam farmakope edisi 6. Ada uji batas 4 aminofenol dalam sediaan paracetamol, uji batas epian hidrotetrasiklin, uji batas aluminium, uji batas arsen, uji batas besi, dan lain-lain. Baik, akan kita bahas dua uji batas senyawa kimia bukan obat yang terdapat dalam farmakope edisi 6. Yang pertama ada uji batas 4 aminofenol. Uji ini dilakukan pada sediaan paracetamol. Uji ini merupakan salah satu uji terbaru yang merupakan update dari farmakope edisi kelima yang dicantumkan dalam edisi ke-6. 4 aminofenol merupakan produk degradasi dari paracetamol yang disebabkan karena adanya proses hidrolisis, di mana 4 aminofenol ini dapat menyebabkan kerusakan hati. Teknik analisis menggunakan kromatografi kinerja tinggi dengan detektor UV pada panjang gelombang 300 nanometer dan kolom yang digunakan adalah L85 dengan laju alir 1 ml per menit. Fase gerak yang digunakan adalah campuran larutan garam fosfat pH 7, asetonitril, dan air dengan menggunakan baku pembanding 4 aminofenol yang berasal dari baku pembanding Farmakope Indonesia atau BPFI.
Berikutnya adalah uji batas arsen. Uji batas ini penting dilakukan karena seperti yang kita tahu bahwa memang arsen merupakan senyawa kimia yang bersifat toksik yang dapat menyebabkan kanker, kerusakan ginjal, bahkan kematian. Di dalam farmakope, teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode Gatsit dan spektrofotometer. Metode Gatsit ini menggunakan peralatan gelas yang biasanya disebut dengan Gatsit apparatus, yang bentuknya dapat dilihat seperti pada gambar di samping. Prinsip dari metode ini adalah mengubah senyawa arsen menjadi gas arsin. Proses perubahan senyawa arsen menjadi gas arsin ini terjadi pada Erlenmeyer atau biasanya disebut dengan generator. Dan selanjutnya, gas arsin yang terbentuk dijerap dalam suatu tabung penjerat yang berisi larutan perak dietil ditiokarbamat yang menghasilkan larutan berwarna merah. Reaksi awal yang terjadi dalam generator adalah merubah persenyawaan arsen, baik itu arsen 3+ maupun arsen 5+, menjadi asam arsenit dan arsenat. Langkah berikutnya adalah mereduksi kemungkinan adanya asam arsenat menjadi asam arsenit dengan menggunakan SnCl2. Kemudian, seluruh asam arsenit yang dihasilkan direduksi dengan gas hidrogen menjadi gas arsin. Gas hidrogen ini diperoleh dengan menambahkan logam seng ke dalam larutan tersebut dalam suasana asam sulfat. Gas arsin yang terbentuk kemudian dialirkan ke dalam penjerap yang berisi larutan perak dietil ditiokarbamat. Selanjutnya akan terbentuk larutan berwarna merah. Warna merah yang terbentuk dari larutan uji kemudian dibandingkan dengan warna merah yang terbentuk dari larutan baku pembanding arsen dengan menggunakan spektrofotometer sinar tampak pada panjang gelombang 535 sampai 540 nanometer. Uji batas berikutnya adalah uji batas mikroba dalam sediaan obat. Jadi, uji batas ini biasanya digunakan untuk mengetahui kesterilan sediaan obat yang sudah jadi. Metode yang digunakan adalah angka lempeng total atau total plate count, di mana untuk sampel uji yang dapat larut dalam air, pengenceran larutan sampel tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan buffer campuran NaCl pepton pada pH 7 atau buffer fosfat pH 7,2. Untuk sampel tidak larut air, maka dapat langsung dilarutkan dan diencerkan dengan buffer NaCl pepton pH 7 atau buffer fosfat pH 7,2. Dan untuk sampel yang berlemak dapat dilarutkan dan diencerkan dengan menggunakan isopropil miristat yang telah disterilkan. Selanjutnya, larutan uji yang telah diencerkan tadi diinokulasikan pada media pertumbuhan yang sesuai. Biasanya, media yang digunakan adalah soybean casein digest broth. Berikutnya soybean casein digest agar dan saborout dextrose agar. Setelah diinkubasikan, kemudian dihitung jumlah koloni yang terbentuk. Baik, demikian tadi pembahasan tentang uji batas sediaan obat. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda semua. Dan mohon dimaafkan bila ada kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan update materi terbaru. Akhir kata,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.